Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kelas 8 yaitu bab 1, materi tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, hendaknya kalian tahu dulu apa itu pengertian iman. Iman secara bahasa itu artinya adalah yakin atau percaya. Sedangkan iman secara istilah yaitu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi pengertian kitab-kitab Allah yaitu kitab Allah adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Jadi kitab itu adalah dijadikan pedoman hidup manusia agar hidup manusia menjadi lebih terarah. Kesimpulannya, jadi pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya, dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya, jalan keselamatan, dan dengan kitab-kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menuju ke jalan yang lurus. Jadi, dalam surat Al-Maidah ayat 16 dikatakan bahwa kitab Allah itu memberi petunjuk atau memberi hidayah kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Dan untuk orang-orang yang tidak mengikuti kitab-kitab itu, mereka akan gelap gulita dalam kehidupannya. Jadi, fungsi dari kitab Allah adalah memberikan hidayah atau cahaya sehingga kita mampu menuju kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab, Allah menurunkan suhuf. Suhuf adalah firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Kalau kitab itu adalah firman Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Nah, ada beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi, yaitu diantaranya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, beliau menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Kemudian yang kedua ada Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Kemudian yang ketiga ada Nabi Idris alaihissalam, beliau mendapatkan suhuf sebanyak 30 suhuf, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Terakhir Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Jadi keseluruhan suhuf yang diterima oleh para nabi itu ada 110 suhuf. Sekarang kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang kita ketahui itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini dia hanya diturunkan kepada untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, di dalam kitab Taurat ini ada 10 ajaran yang disampaikan, yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah, yaitu kita dilarang untuk menduakan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang keenam, itu larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Setelah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam.
untuk bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Penulisan kitab ini dengan menggunakan bahasa Kipti. Nah, setelah kitab Zabur, maka yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Diturunkan di daerah Yerusalem, ditulis dengan bahasa Suryani untuk dijadikan pedoman hidup umat Nasrani. Nah, kitab Injil ini juga berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat dan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada masa Nabi Isa ada isi-isi kitab Taurat yang tidak sesuai lagi pada saat ini. Oleh sebab itu, di dalam kitab Injil menghapus beberapa hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada masa Nabi Isa. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini terdapat juga di kitab Taurat. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, isi kandungan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini itu tentang keyakinan, yaitu mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Jadi seluruh isi kandungan kitab-kitab Allah itu tadi sama, yaitu tentang mengesahkan Allah. Yang kedua itu tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Jadi kita sebagai umat muslim kita harus menghindari akhlak-akhlak tercela dan dianjurkan untuk berperilaku akhlak mulia. Yang ketiga itu adalah ibadah. Ibadah yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah. Muamalah ini yaitu berkaitannya dengan tata cara hubungan kepada sesama manusia. Karena kita dalam bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial, kita harus berhubungan dengan sesama manusia di lingkungan kita. Dan yang kelima adalah tarikh atau sejarah, yaitu kisah dari orang-orang dan umat terdahulu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Ibu sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.